أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Kita tahu orang sekelas Al-Imam Syafi'i kalau sudah berangkat perang, pedangnya Al-Imam Syafi'i itu butuh 4 orang untuk mengangkatnya. Bayangkan kuatnya Al-Imam Syafi'i. Antum tahu Al-Imam Syafi'i pernahkah tidur? Tidak pernah tidur. Hidupnya hanya beribadah, hanya menuntut ilmu, hanya mengajarkan ilmu, hanya menuliskan ilmu. Sehingga suatu saat Al-Imam Syafi'i mampir ke rumah gurunya. Jadi Al-Imam Syafi'i sudah jadi imam di Baghdad. Kita tahu bahwa Al-Imam Syafi'i pada saat kecil dia belajar kepada siapa? Kepada Al-Imam Malik. Di mana? Di Madinah. Al-Imam Syafi'i itu orang Irak. Dia itu adanya di Baghdad. Adanya di Baghdad, di Irak. Kemudian setelah belajar kepada Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i itu dahsyat sekali ilmunya. Kekuatan hafalannya pun luar biasa. Dia itu miskin, karena apa? Anak yatim Al-Imam Syafi'i itu. Sehingga suatu saat dia ingin menghafalkan kitab Al-Muwatta, tapi dia tidak mampu untuk membeli kitab Al-Muwatta. Maka dia pinjam kepada kawannya, kawan, pinjam dong kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu adalah kitab kumpulan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik. Maka si kawannya bilang, aku tidak punya selain buku ini. Ya, aku pinjam sebentar. Berapa lama? Ya 3 hari katanya. Baik. Setelah 3 hari aku ambil buku ini. Baik katanya. Maka selama 3 hari ratusan hadis yang ada pada buku Al-Muwatta dihirupnya, dihafalkannya. Jadi satu kitab Al-Muwatta yang berisi ratusan hadis dihirup dalam 3 hari. Ini Al-Imam Syafi'i. Masa kecilnya seperti itu, hafal Al-Quran, hafal hadis, dahsyat sekali. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i berikutnya setelah belajar kepada sekian guru, maka dia pun menjadi imam besar di Baghdad. Dia kembali ke daerah asalnya, yaitu Baghdad. Maka pada saat beliau melaksanakan haji, pergi ke Madinah, mampir ke rumah gurunya, yaitu Al-Imam Malik. Sudah terkenal pada saat itu bahwa Al-Imam Syafi'i itu orang yang tidak mengenal tidur. Sehingga pada saat dia mampir di rumahnya Al-Imam Malik, disediakan sebuah ruangan. Anak kecil Al-Imam Malik, anak perempuan, mengintip Al-Imam Syafi'i. Dilihat, kok tidur? Pergi tidur dia. Setelah beberapa waktu dia lihat lagi, kok tidur? Dia masuk lagi. Berapa waktu lagi dilihat lagi, tidur. Ayah, pada saat ayahnya mau berangkat sholat subuh, ayah, bohong orang itu semua. Aku lihat sepanjang malam Asy-Syafi'i itu tidur katanya. Oh ya? Bagaimana kau tahu itu? Berkali-kali aku intip pintu kamarnya, aku lihat dia sedang tidur. Maka berangkatlah kedua orang ini ke masjid untuk sholat subuh. Kata Al-Imam Malik, wahai Syafi'i, tadi malam kau sepanjang malam tidur. Kata siapa? Kata Al-Imam Syafi'i, anakku katanya, melihat engkau berkali-kali engkau dalam keadaan tidur. Tidak katanya, aku tadi malam baru saja membuat 70 bab
dari sebuah hadis innamal a'malu binniyat. Jadi beliau sedang memerinci hadis innamal a'malu binniyat dalam 70 bab. Dengan cara apa? Berbaring. Karena besok nanti kalau sudah ada di pikirannya baru besok dituliskan. Jadi tidur Al-Imam Syafi'i? Tidak. Dia sedang mengarang buku. Luar biasa. Itu Al-Imam Syafi'i. Dahsyat sekali. Sehingga jangan heran kalau Al-Imam Syafi'i itu punya kekuatan yang luar biasa. Kalau sudah berangkat perang, pedangnya itu untuk mengangkatnya butuh 4 orang. Dari beratnya pedang itu. Antum bayangkan kalau kita itu berperang dengan pedang seberat itu, tinggal taruh saja begini, tak gini, lewati orang, tos, lehernya akan berlepasan dengan sendirinya. Dahsyat sekali. Itulah wali Allah.